Jumlah pahlawan Indonesia yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan tidak dapat dihitung secara pasti, karena banyak pejuang yang tewas tanpa tercatat namanya. Namun, berdasarkan catatan sejarah dan penghargaan yang diberikan oleh negara, ada ribuan pahlawan nasional, pejuang lokal, dan prajurit yang gugur demi kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Beberapa hal yang menggambarkan jumlah pahlawan yang gugur. 1. Pahlawan nasional. Hingga kini, pemerintah Indonesia telah menetapkan lebih dari 180 pahlawan nasional. Mereka ini diakui secara resmi oleh negara sebagai tokoh yang memiliki jasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Tentara dan pejuang kemerdekaan yang gugur. Ribuan tentara dan pejuang yang terlibat langsung dalam perang kemerdekaan melawan Belanda, Jepang, dan pasca kemerdekaan gugur di berbagai medan pertempuran, termasuk dalam peristiwa besar seperti Pertempuran Surabaya, Serangan Umum 1 Maret, dan agresi militer Belanda. 3. Korban pemberontakan. Banyak pahlawan dan pejuang lokal yang juga gugur dalam memberantas pemberontakan pasca kemerdekaan, seperti dalam perlawanan terhadap DTI, PRRI, Permesta, dan pemberontakan lainnya. 4. Korban gerakan sosial dan revolusi. Tidak hanya pejuang yang berperang di medan tempur, namun juga rakyat sipil yang menjadi korban, terutama dalam perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat atau organisasi rakyat. Maka, meskipun jumlah pastinya sulit ditentukan, bisa diperkirakan bahwa ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pahlawan Indonesia telah gugur demi perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Jumlah korban dalam peristiwa G30S PKI, Gerakan 30 September 1965, terdiri dari berbagai kategori, dan angka pastinya sulit dipastikan. Berikut adalah rincian beberapa kategori utama. 1. Korban di kalangan perwira militer. Pada malam 30 September 1965, 7 perwira tinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh di Jakarta oleh anggota G30S. Para perwira yang dikenal sebagai pahlawan revolusi ini adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Letu Pierre Andreas Tendean, Ajudan Jenderal Ahana Sution, juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. 2. Korban sipil dan simpatisan yang dicurigai terlibat atau mendukung PKI. Setelah peristiwa G30S, terjadi operasi pembersihan yang dilakukan oleh militer terhadap orang-orang yang dianggap terkait dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, atau simpatisannya. Dalam operasi ini, jumlah korban jiwa sangat besar, dan berbagai sumber menyebutkan angka korban berkisar antara 500.000 hingga 1 juta jiwa. Banyak dari mereka yang menjadi korban dalam operasi ini adalah masyarakat sipil yang dituduh atau dicurigai sebagai anggota PKI atau simpatisannya, tanpa melalui proses pengadilan yang jelas. 3. Korban penahanan dan penyiksaan. Ribuan orang juga ditangkap dan ditahan selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Mereka dituduh terlibat dengan PKI, dan banyak dari mereka mengalami penyiksaan atau bahkan meninggal selama masa penahanan. Peristiwa ini berdampak panjang pada keluarga dan keturunan mereka yang mengalami diskriminasi selama bertahun-tahun. Peristiwa G30S PKI merupakan tragedi besar dalam sejarah Indonesia yang menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak, baik di kalangan militer maupun sipil. Meski data pastinya bervariasi dan sulit diverifikasi, peristiwa ini dianggap sebagai salah satu periode paling kelam yang menimbulkan dampak sosial, politik, dan psikologis yang bertahan lama dalam masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai cara untuk menghadapi dan memberantas gerakan 30 September 1965, G30S PKI, serta dampak yang timbul akibat peristiwa tersebut. Langkah-langkah utama yang dilakukan meliputi operasi militer, pengendalian politik, serta penyebaran propaganda anti-komunis. Berikut rincian beberapa langkah yang diambil pemerintah. 1. Operasi militer dan penangkapan. Segera setelah berita mengenai pembunuhan 7 perwira tinggi Angkatan Darat tersebar, TNI, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, melakukan operasi militer untuk menangkap para pelaku G30S PKI. Operasi militer ini juga menargetkan simpatisan dan anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, serta organisasi-organisasi yang terkait, seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani. Pasukan militer dikerahkan ke wilayah-wilayah yang diduga sebagai basis PKI, termasuk di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam operasi ini, ribuan orang ditangkap karena dicurigai sebagai anggota atau pendukung PKI. TNI berusaha mengamankan situasi dan menahan tokoh-tokoh utama PKI, termasuk DN Aidit, pemimpin PKI, yang akhirnya ditemukan dan dieksekusi oleh TNI. 2. Pembubaran PKI. Pada 12 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret, Super Semar,
yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan mandat ini, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Tindakan ini diikuti dengan pelarangan segala bentuk aktivitas yang terkait dengan PKI serta larangan penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Pembubaran PKI secara resmi mengakhiri aktivitas partai di seluruh Indonesia, dan siapapun yang terbukti atau dicurigai terlibat dengan PKI bisa dikenai hukuman berat, termasuk penahanan tanpa proses peradilan yang jelas. 3. Penahanan dan pembersihan dalam aparat dan pemerintahan. Setelah G30S, TNI juga melakukan pembersihan terhadap pegawai pemerintahan, pejabat, dan personel militer yang dicurigai terlibat atau bersimpati dengan PKI. Ribuan orang dari berbagai instansi pemerintahan diberhentikan atau dipindahkan dari jabatannya. Mereka yang dicurigai memiliki afiliasi dengan PKI atau organisasi terkait dilarang kembali bekerja di pemerintahan dan mengalami diskriminasi selama bertahun-tahun. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pengaruh PKI dalam pemerintahan dan lembaga negara lainnya. 4. Penyebaran propaganda anti-komunis. Pemerintah menyebarkan propaganda anti-komunis secara masif melalui berbagai media, termasuk film, radio, buku, dan pendidikan. Salah satu propaganda yang paling dikenal adalah film pengkhianatan G30S PKI yang diputar setiap tahun pada 30 September. Film ini menggambarkan kekejaman dan pengkhianatan PKI, serta menekankan peran TNI dalam menyelamatkan negara dari ancaman komunisme. Di sekolah-sekolah, kurikulum sejarah pun disusun untuk menekankan bahaya komunisme dan pentingnya menjaga Indonesia dari pengaruh ajaran tersebut. Upaya propaganda ini membuat sebagian besar masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap PKI, yang turut memperkuat penolakan terhadap segala bentuk ideologi komunis. 5. Pembentukan lembaga pengawasan dan pemeriksaan. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi dan menyelidiki individu atau kelompok yang dicurigai terkait PKI, termasuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, yang dipimpin oleh Soeharto. Kopkamtib memiliki kekuasaan yang sangat luas, termasuk wewenang untuk menangkap dan menahan orang tanpa pengadilan. Lembaga ini bertugas menjaga keamanan dan menindak tegas siapa saja yang dianggap berpotensi menghidupkan kembali PKI atau mengancam stabilitas negara. Pada masa Orde Baru, lembaga pengawasan ini turut memperkuat kontrol terhadap aktivitas masyarakat, terutama yang dicurigai memiliki pandangan komunis. 6. Pembatasan hak dan diskriminasi terhadap mantan PKI dan keturunannya. Selama masa Orde Baru, mantan anggota PKI, simpatisan, dan keturunannya mengalami diskriminasi sosial dan politik yang berat. Mereka dilarang mengikuti pemilihan umum, bekerja di instansi pemerintahan, dan bergabung dalam TNI atau kepolisian. Bahkan, hingga beberapa dekade setelah peristiwa G30S, keturunan mereka masih sering mengalami stigma sosial. Diskriminasi ini diperkuat dengan adanya pencantuman tanda khusus pada kartu tanda penduduk, KTP, bagi mantan anggota PKI atau mereka yang dianggap terkait. Pemerintah melakukan ini untuk mencegah kebangkitan pengaruh PKI dalam masyarakat dan institusi negara. 7. Sosialisasi ideologi Pancasila. Pemerintah Orde Baru memperkuat sosialisasi ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang dianggap sebagai benteng terhadap komunisme. Melalui program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, P4, pemerintah menggalakkan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan menekankan pentingnya menghindari ideologi komunis. Program ini dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengajaran di seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran akan Pancasila sebagai dasar negara dan mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Upaya pemerintah untuk memberantas G30S PKI melalui pendekatan militer, politik, dan propaganda anti-komunis berlangsung dalam waktu yang lama. Meski berhasil mencegah kebangkitan komunisme, pendekatan ini membawa dampak panjang, termasuk diskriminasi terhadap keluarga mantan anggota PKI, trauma sosial, dan kebijakan yang menutup ruang bagi ekspresi ideologi tertentu. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah saat itu menilai ancaman komunisme sangat serius, sehingga menggunakan segala cara untuk menumpas pengaruh PKI di Indonesia. Dalang dibalik peristiwa G30S PKI, tetap menjadi topik kontroversial dalam sejarah Indonesia. Terdapat berbagai teori yang berkembang mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atau memprakarsai peristiwa tersebut. Berikut beberapa teori utama yang sering diperbincangkan. 1. Teori PKI sebagai dalang utama. Salah satu pandangan yang paling banyak diterima pada masa Orde Baru adalah bahwa Partai Komunis Indonesia, PKI,